Panduan software penjualan customer and quantity based. Untuk mendapatkan installer software penjualan customer and quantity based, kita bisa download dari internet. Buka Mozilla Firefox atau Google Chrome atau Internet Explorer juga bisa. Website yang menyediakan adalah indoaplikasi.com. Ketikkan di sini www.indoaplikasi.com. Kita cari di bawah software penjualan. Nah, ini software penjualan customer and quantity based. Ini ada beberapa versi. Ada beberapa level, 2 level, 3 level, 4 level, 5 level, 6 level, 7 level, dan 8 level. Kita download sebagai contoh, ini pakailah 6 level download. Software penjualan customer and quantity based. Software penjualan 2 sampai 8 level customer and quantity based adalah software penjualan yang terdiri dari beberapa tingkatan harga jual, yang mana penerapan level mana yang akan diterapkan pada konsumen didasarkan pada jumlah beli pelanggan atau berdasarkan pada level pelanggan itu sendiri, tergantung mana yang lebih tinggi. Nah, software penjualan customer and quantity based. Customer berarti ini pelanggan, quantity berarti jumlah, base dasar. Jadi software penjualan customer and quantity based ini software penjualan dengan harga bertingkat, yang mana tingkatan harga jual yang diterapkan kepada pelanggan yang sedang melakukan pembelian itu didasarkan pada klasifikasi pelanggan dan atau kuantiti barang yang dibeli. Jadi yang mana yang lebih tinggi itu yang akan diterapkan lebih dahulu. Misalkan kita menerapkan toko kita ada 6 level barang. Misalkan pelanggan tersebut telah kita klasifikasi ke pelanggan level 2. Kemudian dia beli jumlah banyak yang mencapai level 5 misalkan, maka dia akan mendapatkan harga level 5. Misalkan dia beli sedikit, cuma 1 misalkan, dia di harganya level 1 tapi pelanggan tersebut level 2, maka pelanggan yang beli tersebut akan mendapatkan harga level 2. Nah, sudah selesai downloadnya, kita install, run, yes, lanjut, install, selesai. Nah, ini kita compatibility dulu aja. Jika kita menggunakan ini Windows Vista, Windows 7, Windows 8, kita harus mengkompatibilitinya. Caranya klik kanan pada shortcutnya ini, property, klik compatibility, centang run this program in compatibility mode for Windows XP Service Pack 3, klik apply, kemudian OK. Kita jalankan, double klik shortcutnya, yes. Ini jika muncul jendela select database location ini, klik browse, kita tentukan di mana letaknya. Nah, ini open, oke. Nah, jika regional setting Windows Anda bukan English dalam kurung United States, misalkan tersetting ke Indonesia, maka akan muncul pesan seperti ini. Kita ubah ke English biar laporannya tidak keliru. Apply, oke, login. Nah,
Ini jika belum beli, maka akan muncul jendela registrasi seperti ini. Jika sudah beli, jendela registrasi ini tidak muncul lagi. Software penjualan customer and quantity based. Ada 2 tab, master dan transaksi. Ada beberapa menu. Ada menu barang, supplier, pelanggan, sales, back office, kalkulator, password, dan pengaturan. Di bagian transaksi ada pembelian, penjualan, hutang, piutang, biaya, kas, katalog, dan laporan. Di bagian barang ini digunakan untuk mendata berbagai macam jenis barang dagangan yang ada di toko kita. Misalkan di toko Anda ada 5.000 macam item barang, ya 5.000 itu didata semua. Mungkin awalnya memang capek mendata banyak seperti itu, tapi selanjutnya kan menjadi lebih mudah. Di sini sudah ada 2 contoh, Esculin Splash 125 ml dan Esculin Splash 125 ml. Kita contohkan lagi, kita akan mendata. Nih, saya punya contoh Esculin Romantic Day. Esculin Cream Day. Kodenya ini 8993417112270. Bisa kita ketikkan manual di sini, bisa juga kita scan. Contoh awal kita ketik manual 899 341 711 2270. Namanya Esculin Special Day. mili. Kategori pewangi satuan botol, harga beli 6.000 misalkan, stok awal misalkan 100, harga jual level 1 misalkan 7.000, level 2 misalkan 6.900, minimum misalkan 6 gitu. Berapa ya, 3 ya guys, 6.800, minimum 6.700, minimum 12, 6.500, minimum 18 misalkan, 6.400, minimum misalkan 24 atau 2 lusin. Simpan. Contoh lagi nih, yang tadi kan contohnya ketik manual. Ini misalkan saja punya scanner, yang scanner kita scan aja 1, 2, 3. Nah seperti ini. Esculin Special Day. Harganya misalkan 6.000.
misalkan minimum beli 3 harganya 6.900 per bijinya. Misalkan minimum beli 6 harga 6.800. Ini tadi data barang. Kemudian pelanggan, misalkan kan customer and quantity base. Jadi ini gabungan antara faktor dari customer dan faktor dari jumlah beli. Yang mana yang lebih tinggi itu nanti yang diterapkan. Pelanggan, misalkan kita punya pelanggan banyak, ini pelanggan contoh kita hapus saja ini. Kita punya pelanggan banyak, misalkan kita punya pelanggan yang dijual lagi dan sering beli, misalkan namanya ini kita kasih nama Renita Permata, alamatnya Tulungagung. Misal aja dia kita buat level 6 lah, karena dia beli dijual lagi dan sering beli pelanggan yang customer kita yang dekat dengan toko kita misalkan. Kemudian punya pelanggan lagi namanya Andika, alamatnya Banyuwangi, punya misalkan 0820 lah. Dia itu ya agak dekat dengan toko kita, misalkan ya sering beli, kita buat level 3 lah. Kalau Anda mungkin bisnis sejenis stokis MLM atau apa, kalau levelnya itu ya berdasarkan level bintang, berdasarkan bintang dari distributor itu, distributor MLM, pemasar. Tapi kalau toko Anda toko biasa ya menentukan harganya suka-suka Anda. Lagi punya pelanggan lagi namanya Benny Supedo, alamatnya Probolinggo, misalkan nomor HP-nya 0830. Dia misalnya level 2 lah. Saya lagi punya pelanggan namanya Ahmad Tohari, namanya Kediri misalkan, teleponnya 08560 misalkan, dia level 5 lah. Saya lagi punya pelanggan namanya siapa yang bingung, Sabila, ya Sarah misalkan, alamatnya Malang, teleponnya 080, dia level 1
satu aja lah. Nah, barang sudah, contohkan, pelanggan sudah, kita ke penjualan. Yang membedakan dengan versi lain kan memang di penjualannya ini, kalau pembeliannya hutang piutang sama semua, penjualannya ini yang beda. Nah, kita tentukan dulu pelanggannya siapa. Misalkan Renita. Renita itu level 6. Jadi berapapun jumlah yang ia beli, levelnya ya yang terpilih ya harga level 6 itu. Satu, levelnya ya level 6, soalnya dia level 6. Mana yang lebih tinggi lebih dulu. Beli satu ini kan harusnya ini kalau berdasarkan quantity kan harusnya harganya 7.000. Tapi ini kan quantity dan customer base gabungan. Nah, jadi mana yang lebih tinggi? Kalau berdasarkan quantity kan dia harusnya level 1. Kalau berdasarkan customer dia level 6. Nah, karena gabungan mana yang lebih tinggi dulu, maka dia yang lebih tinggi ya level 6 ini. Level 6 harganya per unit 6.500, maka dia dapat harga 6.500 per unit. Nih 6.500 beli satu. Beli dua pun juga demikian, 6.500 tinggal mengalihkan. Atau beli 10 pun tetap 6.500, soalnya dia kan level 6 yang levelnya. Beli 50, 80, 90 atau berapa ya level 6 ini, beli 40 lah. Terus beli lagi Aqua. Aqua belum ada. Yang sudah ada tadi apa ya? Nih, es kulin Dream D. Beli 4 lah. Nah, setelah itu nih tekan F7 biar kursornya pindah ke sini. Misalkan bayar pakai uang 300.000. Nah, ini di bagian pembayaran tunai ini, jika kita menekan enter maka dia akan menyimpan dan mencetak. Jika tekan F8 maka akan menyimpan saja, tidak tercetak. Kalau mau mencetak ya tekan F9. Nah, di sini ini ukuran pencetakan atau model cetakan bisa kita pilih nih, suka-suka kita ini. Kalau mau cetak ulang ya di sini. Ini double klik aja ini. Nah, di ini kan ada menu hutang, piutang, biaya, kas, katalog, dan untuk pembelian, jika kita belinya tunai maka dia akan menambah kas kita akan berkurang. Jika pembeliannya tidak tunai, di sini kan bisa ditentukan tunai atau tempo. Kalau tempo, hutang kita akan bertambah. Kalau penjualan tunai, kas kita bertambah. Kalau penjualan tidak tunai, piutang kita bertambah. Hutang adalah kewajiban kita kepada supplier atau pada pihak lain. Kalau piutang, hak kita dari pihak lain, misalkan dari pelanggan. Pelanggan punya utang ke kita itu namanya, untuk kita itu namanya piutang. Katalog ini bisa difungsikan untuk disediakan untuk pelanggan. Kita taruh komputer khusus untuk pelanggan, misalkan ingin mencari es kulin, entar ini misalkan, atau barang
dikasih scanner sekalian, tinggal scan aja misalnya ini. Oh itu beli 1 per unit 7.000, beli 3 per unit 6.900, beli 6 per unit 6.800, beli 12 per unit 6.700. Nah karena harga murah, makin banyak beli makin murah. Orang itu kalau mungkin orang-orang tertentu yang ingin mengejar harga murah, dia langsung beli banyak. Atau ini juga bisa untuk mengklasifikasikan pelanggan yang dibeli yang dijual ulang, pelanggan yang dipakai sendiri dan sebagainya. Jadi bisa tentukan macam-macam harganya ini. Ini biasanya kalau swalayan di raknya itu juga ditempeli harga. Nah ini ditempel aja di rak pelanggan biar tahu ini beli sekian harganya sekian, beli sekian. Nah kalau terlihat di rak harga di rak misalkan kalau beli 6 itu per unitnya ada di 6.800, beli yang 6 biar harganya lebih murah. Nah ini bisa dicetak, ini dicetak pakai mini printer Epson TMU220 atau sejenisnya, atau printer biasa juga bisa cetak dan tempel di rak di barang tersebut tuh, biar orang pelanggan itu lihat-lihat itu langsung tahu harganya. Oh beli sekian sekian, jadi pelanggan itu biar beli makin banyak gitu. Jadi ini merupakan strategi untuk menaikkan omset toko Anda. Makin banyak beli, strategi untuk menaikkan omset ya seperti itu. Belum anda belum tahu. Jadi beli makin banyak harga makin murah per unitnya. Orang kalau tanggal muda uangnya banyak, untuk mengejar harga murah ya beli aja, nggak peduli tanggal tua kehabisan uang, makan pakai mie instan, ngutang sana sini. Di tanggal mudanya lupa diri, soalnya karena tergiur harga murah beli sebanyak-banyaknya. Tanggal muda uang dihabis-habiskan, tanggal tua makan mie instan. Nah seperti itu. Tapi ya kasihan juga, nggak bisa ngelola keuangan. Demikianlah panduan software penjualan 6 level, bukan 6 level tapi berlaku untuk semua, tapi ini yang customer and quantity base. Software penjualan customer and quantity base, baik level 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk pembeliannya bisa di sini indoaplikasi.com di halaman cara beli. Bisa yang per PC, bisa yang full unlimited. Terima kasih.